Dari SMA 1 Paulus Pontianak loh teman-teman. Apakah hanya Kak Andika saja? Tidak. Kita ada Kak Efrem, Kak Evelyn, dan juga yang Kak lainnya gitu di SMA Santo Paulus Pontianak. Terus juga ada Kak Randri juga. Kak Randri juga adalah peraih beasiswa full. Dan saat ini Kak Randri berkuliah di UPJ. Kak Andika juga adalah peraih beasiswa full dari Pontianak yang saat ini berkuliah di UPJ. Nah, sebelumnya aku akan share screen dulu mengenai company profile dari UPJ. Silakan simak ya. Selamat datang di Universitas Pembangunan Jaya. Perguruan tinggi yang berdiri sejak tahun 2011 di bawah naungan kelompok bisnis Pembangunan Jaya yang mempunyai peran dalam perkembangan infrastruktur kota-kota besar di Indonesia. Melahirkan 3 program studi yang menjadi kekuatan UPJ, yaitu Teknik Sipil, Arsitektur, dan Manajemen. UPJ secara strategis terletak di kawasan Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Kegigihan UPJ dengan berfokus kepada 2 fakultas, yaitu Humaniora dan Bisnis, serta Teknologi dan Desain. UPJ masuk dalam peringkat 100 besar perguruan tinggi terbaik nasional oleh Kemdikbudristek tahun 2020 dan menjadi pusat kajian Urban Studies di Asia Tenggara. Saat ini, UPJ mempunyai 4 program studi dari Fakultas Humaniora dan Bisnis dan 6 program studi dari Fakultas Teknologi dan Desain. Di antaranya adalah Informatika. Pada prodi Informatika dengan peminatan Robotics and Digital Automation, Artificial Intelligence, dan Smart Networking yang sangat dibutuhkan di industri dan bisnis. Sistem Informasi, Information Systems, dan Information Technology Analysis and Development sebagai solusi bisnis untuk urban and the future. Arsitektur. Disinilah kami mulai mencetak arsitek muda dengan hands-on experiences pada laboratorium hidup kami seperti PT Arkonin, PT Jaya Real Property, PT Jaya Konstruksi, dan Jaya Ancol. Product Design. Designing your future digital lifestyle. Desain produk UPJ menghasilkan lulusan sarjana desain yang profesional di bidang industri kreatif menjadi seorang sebagai creative problem solver, terutama di ranah desain dan gaya hidup di era digital. Desain komunikasi visual. Menjadi ahli komunikasi kreatif melalui sektor digital, percetakan dan penerbitan seperti graphic design, kreatif multimedia, dan kreatif advertising. Teknik sipil. Aktivitas dan perilaku kehidupan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks, Teknik Sipil UPJ hadir untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan inovatif, serta menjadi pelopor kesejahteraan dalam memajukan infrastruktur perkotaan. Akuntansi. Menciptakan akuntan yang tidak hanya berperan dalam proses penyusunan dan analisa, tetapi akuntan yang paham akan penerapan akuntansi lingkungan termasuk sustainability reporting dan financial modeling. Manajemen. Mengasah keahlian mahasiswa secara real melalui beberapa anak perusahaan grup Jaya. Selain pembelajaran akademik, manajemen dilengkapi dengan pembelajaran praktek. Ilmu komunikasi. Mengembangkan ilmu komunikasi yang dapat diaplikasikan pada lingkungan dalam perkembangan masyarakat kota besar, seperti hubungan masyarakat dan jurnalisme penyiaran. Psikologi. Dengan menerapkan ilmu urban psikologi, mahasiswa mendapatkan ilmu psikologi modern yang terkait dengan urban development dan urban lifestyle dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam ilmu psikologi. UPJ memiliki 2 gedung, 58 ruang kuliah, 15 laboratorium, 4 sarana olahraga, perpustakaan, dan student lounge. Aula serbaguna ada pada setiap gedung yang digunakan untuk beragam kegiatan kecil maupun besar, seperti seminar, workshop, kegiatan UKM, dan masih banyak yang lainnya. Perpustakaan.
tempat dengan suasana yang nyaman untuk mengkaji literatur, mencari referensi, maupun mengerjakan tugas mata kuliah. Studio dengan alat yang lengkap untuk melakukan produksi video ataupun foto dengan standar profesional. Plaza Body, tempat terbuka untuk mahasiswa bersosialisasi dan berdiskusi. UPJ menyiapkan fasilitas lapangan untuk kegiatan olahraga seperti basket dan futsal atau jenis olahraga lainnya. Perguruan tinggi swasta di Indonesia yang mempunyai lebih dari 3.532 mahasiswa aktif dan 1.109 alumni yang tersebar di berbagai industri di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website dan sosial media kami. Mari bergabung di Universitas Pembangunan Jaya. Be the right people with the right skills and the right values with UPJ. Oke, baik. Itu adalah company profile secara singkat dari UPJ sendiri. Sini aku langsung saja saya screen mengenai PPT-nya. Sudah nampak semuanya, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, sudah. Oke, selamat pagi untuk semua teman-teman dari SMA Santa Paulus Pontianak. Di sini perkenalkan namaku Andri, aku adalah staf marketing dari wilayah luar kota. Di sini juga aku ditemani oleh Kak Andika. Bisa disapa, Kak, teman-temannya? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Andika Endra-Falim aku adalah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Jaya. Aku juga merupakan alumni dari SMA Santo Paulus Pontianak dan aku lulus di tahun 2020 kemarin, teman-teman. Salam kenal semuanya. Oke, aku juga ditemani oleh Kak Randri. Boleh disapa, Kak Randri? Terima kasih Kak Andri. Halo semua teman-teman, nama aku Kak Andri dari mahasiswa manajemen 2021 Universitas Mangunanjaya. Jaya. Nah, di sini aku adalah peraih beasiswa akademik 100%. Nanti aku akan cerita-cerita ke kalian kenapa aku bisa mendapatkan beasiswa itu. Salam kenal ya semua. Oke, baik. Oke. Silakan Kak Andika, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Kak Andre. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak beliau siapa? Beliau ini merupakan Bapak Dr. Insinyur Ciputra, yang merupakan founder atau pendiri dari Universitas Pembangunan Jaya. Beliau juga merupakan pendiri dari PT Pembangunan Jaya dan PT Ciputra. Oke, boleh di next kan? Nah, dalam set ini terdapat angka-angka, teman-teman. Angka-angka ini mempunyai maksud, yaitu di angka 10 ini, UPJ sudah berdiri sejak tahun 2011, dan UPJ sudah memasuki usia yang ke-10 tahun. Selain itu, UPJ berlokasi di Bintaro Jaya dan memiliki lahan seluas 15 hektar. Selain itu, UPJ juga berada di bawah naungan Grup Jaya dan didirikan oleh 17 perusahaan. Nah, walaupun UPJ masih muda, namun UPJ sudah berhasil masuk ke peringkat 92 nasional sebagai perguruan tinggi terbaik termuda, teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, ada apa aja sih dalam member of Pembangunan Jaya Group? Nah, ini bisa teman-teman di sini ada Jaya Ancol. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mengunjungi atau liburan ke Jaya Ancol. Nah, Jaya Ancol ini merupakan salah satu mahakarya dari Pembangunan Jaya, teman-teman. Selain Jaya Ancol, ada juga PB Jaya Raya. Lalu ada Bintaro Jaya Presiden dan Bintaro Jaya Chamber, teman-teman. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Kak Andri. Oke, terima kasih Kak Andika. Sebelumnya teman-teman jangan lupa ya disiap sini dulu. Nah, tadi kan ada 4 tuh teman-teman yang jadi naungan-naungan Jaya Group ya teman-teman. Nah, di sini aku mau nambahin lagi, ada tol Manado sampai Bitung, lalu Jakarta MRT, renovasi stadium GBK yang dipakai buat Asian Games 2018 waktu itu, dan Ahmad Yani International Airport. Nah, di sini teman-teman, buat kalian kan pasti akan ngerantau ya. Nah,
800 meter gerbang tol Johor Pondok Aren itu udah langsung masuk ke UPJ. Lalu ada akses koridor langsung dari stasiun KRL. Di sini tuh kita UPJ adalah salah satu dari 2 universitas yang mempunyai akses langsung teman-teman, yaitu kan dari Universitas Indonesia dan juga Universitas Pembangunan Jaya. Nah, di sini kalian tinggal jalan 2 menit udah langsung nyampe ke UPJ-nya teman-teman. Lalu kalau misalnya kalian nanya-nanya, Kak, kalau misalnya aku ngerantau nanti gimana ya Kak, aku mau nyari kosnya gimana, susah nggak nyari kosnya? Nah, di sini teman-teman, bahwa kalian harus tahu di depan UPJ itu juga ada tempat kos-kosan teman-teman, namanya Youth Townhouse. Lalu juga di sekitaran UPJ juga banyak kos-kosan. Jadi kalian bisa kami rekomendasikan, kita akan kasih tahu ke kalian kosan mana yang cocok untuk kalian dan kalian bisa pilih. Lanjut Kak. Nah, apa aja sih prestasi-prestasi UPJ? Tadi yang seperti Kak Andika bilang bahwa UPJ masuk ke 92 besar peringkat nasional ya teman-teman, peringkat perguruan tinggi terbaik dan termuda dari 100 perguruan. Nah, di sini kami dinilai oleh Pemeringkatan Perguruan Tinggi oleh Kemendikbudristek tahun 2020. Nah, nggak hanya universitasnya aja nih teman-teman yang dapat peringkat 92 gitu. Tapi mahasiswa-mahasiswa di sini juga dinilai teman-teman, juga mendapatkan peringkat 45 terbaik, mahasiswa terbaik, teraktif, terorganisasi gitu teman-teman. Jadi terprestasi juga berprestasi juga teman-teman. Jadi dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia kami menempuh 45 teman-teman dari peringkat nasional bidang kemahasiswaan oleh Belmawa Kemeristek di 2019. Nah, di sini teman-teman ada dukungan-dukungan industri yang ada di bawah naungan UPJ. Seperti yang tadi Kak Andika bilang bahwa UPJ mempunyai 17 sampai 18 naungan nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk UPJ, ada alasannya. Kenapa? Karena kalian masuk UPJ bisa langsung direkrut sama perusahaan-perusahaan jaya yang ada di depan kalian ini. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing nanti mau nyari kerja di mana. Lalu kalau misalnya kalian pengen, Kak, tapi kan aku nggak mau kerja di Jaya. Kak, tapi apakah harus gitu kerja di Jaya? Nah, enggak teman-teman, kalian juga bisa kerja di tempat perusahaan-perusahaan startup teman-teman. Jadi kita nggak pernah ngekang kalian buat bekerja di Jaya, tapi di sini kita ngasih peluang kalian ada 17 perusahaan yang akan menerima kalian atau merekrut kalian nantinya. Nah, nggak hanya naungan-naungan perusahaan aja teman-teman, tapi UPJ juga punya partner internasional dari mahasiswanya yang misalnya dari UPJ ke Jepang atau Jepang ke UPJ, bisa jadi Filipina ke UPJ atau kita yang ke Filipina. Nah, aku mau kasih tahu aja kalau misalnya guru bahasa Indonesia aku itu dari Vietnam teman-teman. Dosen aku dari Vietnam. Nah, apa aja sih keunikan dari UPJ? Keunikan UPJ itu adalah job placement at Jaya Group. Jadi seperti tadi aku bilang, kalau misalnya kalian kalau misalnya mau kerja itu nggak perlu cari-cari lagi karena ada 17 naungan yang akan bisa ngerekrut kalian atau kalian rekrut diri kalian ke Jaya Group itu. Lalu ada open to all class. Seperti tadi aku bilang, kalau misalnya aku kan grup manajemennya, maksudnya aku masuk prodi manajemen. Nah, aku tuh bisa belajar ke akuntansi, aku bisa belajar teknik sipil, aku bisa belajar arsitektur, aku bisa belajar prodi-prodi lain, teman-teman. Nah, lalu ada living laboratory. Kalau misalnya aku itu nggak hanya belajar di dalam kelas saja, tapi aku juga bisa belajar di ruangan luar kelas, bisa terjun langsung ke perusahaan. Nah, paling 3 aja sih yang aku mau jelasin untuk mempersingkat waktu, nanti juga akan dijelaskan oleh Kak Andri. Silakan lanjut Kak Andri. Oke, aku mau nambahin sedikit mengenai namanya JSTP atau Jaya Soft Skill dalam program. Mungkin teman-teman sini asing banget ya dengan nama JSTP ini. Oke, contoh seperti ini. Teman-teman dari SD, SMP, SMA cuma ngejam buku paket LKS PR pulang. Bosan banget nggak? Pasti bosan banget ketemunya itu lagi teman-temannya. Nah, UPJ ini bisa melatih soft skill-nya. Dengan cara apa? Dengan cara magang. Loh Kak, emang bisa ya Kak ya? Aku magang di semester 1. Bisa banget teman-teman. Teman-teman bisa banget untuk magang di unit perusahaan Jaya. Teman-teman bisa magang banget di bagian marketing seperti Kak Randri dan Kak Andika. Teman-teman bisa magang di bagian umum. Teman-teman bisa magang di bagian biro pendidikan. Teman-teman bisa di bagian keuangan. Teman-teman bisa magang dengan asisten dosen itu boleh banget gitu. Dan nanti semester 5 ya teman-teman boleh juga magang di perusahaan Jaya
yang tadi udah di slide sebelumnya oleh Kak Rani jelaskan. Dan teman-teman juga boleh banget magang di luar perusahaan Jaya. Kak, apa sih Kak benefitnya bagi aku yang aku magang di perusahaan Jaya atau Unut Jaya atau perusahaan Jaya? Nanti gini teman-teman. Nanti teman-teman ketika lulus dari UPJ akan dapatkan CV. CV itu akan penuh. Pernah ada histori apa saja selama kalian berkuliah. Contoh misalkan sini dinamisnya Michael misalkan. Michael aktif nih, ikut HIMA, BPM atau ikut BEM. Terus Michael aktif nih, ikut ekstrakurikuler di UPJ. Terus yang ketiga, Michael aktif nih, magang di marketing, magang di biro pendidikan, magang dengan keuangan, magang dengan asisten dosen, magang dengan bagian umum. Itu nanti Michael di semester 5 magang nih di perusahaan Jaya atau di luar perusahaan Jaya. Nanti CV Michael akan penuh, histori di mana saja. Dibanding teman-teman Michael dari universitas lain yang tidak pernah sama sekali magang selama perkuliahannya. Karena kita akan kuliah kan mempersiapkan diri untuk bisa bersaing di dunia kerja nyata seperti apa. Maka dari itu UPJ sudah disiapkan insan-insan jayanya untuk bisa bersaing di dunia kerja nyata seperti apa, gitu, teman-teman. Nah, sebelah kanan itu namanya certification and TOEIC. Jadi UPJ ini setelah lulus dari UPJ, setelah sidang skripsi, setelah wisuda, itu tidak diberikan gitu aja. Tapi kita dibekalkan khusus untuk mendapatkan sertifikasi and TOEIC sendiri. Itu adalah gelar tambahan, teman-teman. Kayak contohnya misalkan aku misalkan dari program studi manajemen. Andri Noviansyah, sarjana manajemen, gelar aku PMA. PMA itu apa sih Kak? PMA itu Project Management Associate. Itu udah sertifikasi kelas internasional, teman-teman. Jadi di UPJ ini ada gelar tambahan di samping gelar yang kalian tempuh selama pendidikan S1-nya. Itu teman-teman ya. Ini adalah kurikulum unggul yang ada di UPJ dan ini adalah hal yang menarik teman-teman bisa lihat sama-sama. Ini adalah hal yang sangat berkompeten untuk bisa kalian pilih ketika teman-teman memilih UPJ untuk kuliah nantinya. Gitu ya. Oke, next aku lanjut, Karandri. Nah, di sini kita ada 2 fakultas, ada FHB sama FTD. FHB itu apa sih Kak? FHB itu Fakultas Human dan Bisnis, FTD adalah Fakultas Teknik dan Desain. FHB itu ada manajemen, psikologi, akuntansi, juga ilmu komunikasi. FTD ada arsitektur, teknik sipil, desain komunikasi visual, desain produk, informatika, juga sistem informasi. Kak, aku dari IPA nih Kak, boleh nggak sih Kak aku ngambil manajemen atau akuntansi kayak Kak Andika nih Kak? Boleh nggak sih Kak? Boleh banget teman-teman. Kak, aku dari IPS nih Kak, aku pengen ngambil nih ke arsitektur atau ke teknik sipil atau ke desain produk, boleh nggak sih Kak? Boleh banget. UPJ itu nggak ngaruh banget teman-teman ya. Untuk IPA maupun IPS boleh masuk ke dalam studi yang ada di kita, karena di UPJ itu diajarkan dari nol, biar bisa tumbuh dan kembang bersama-sama untuk bisa tahu ilmu-ilmu yang ada di UPJ, teman-teman. Gitu ya, jadi sekali lagi nggak ngaruh untuk IPA maupun IPS-nya. Ini ada kurikulum kita dan juga ada kelompok diskusi. Nah, ini adalah laboratorium hidup. Jadi UPJ ini hampir seluruh program studi itu memiliki namanya laboratorium hidup. Nah, seperti ini. Ini adalah dari program studi teknik sipil dan juga arsitektur. Mereka langsung terjun langsung lapangan. Seperti apa sih dunia kerja nyata itu seperti apa? Itu. Karena di UPJ itu untuk teorinya itu hanya 20%. Sisanya ada praktek, teman-teman. Kenapa sih Kak? Kok banyak banget contoh praktek? Iya. Karena berkuliah itu untuk saat ini itu langsung bisa terjun langsung lapangan, itu hal yang dibutuhkan. Bisa tahu gimana sih realita yang nyata seperti di lapangan. Gitu teman-teman. Nah yang bawah itu namanya kerja profesi. Gitu. Ini dari Jaya Property. Nah sebelah kanan itu yang atas itu ada Bapak Ciputra, ada Markus Gideon, Kevin Sanjaya, April Rahayu, Universitas Poli. Mungkin teman-teman nggak asing lagi dengan yang nama-namanya seperti itu. Mereka adalah atlet-atlet kita, atlet Jaya Raya yang sekarang itu sudah berkancah di dunia nasional dan sekarang itu sudah ranking 1, ranking 2 top dunia. Awal mulanya mereka adalah atlet-atlet dari PB Jaya Raya, teman-teman. Nah, saat ini udah berkancah di dunia internasional di cabang olahraga bulu tangkis. Kelas kota atau kelas open to all. Di sini ada angka 5. Ada 5 tema urban. Urban development, urban growth, urban society, urban culture, dan juga the future. Dilakukan oleh 10 program studi dan 100 jenis mata kuliah di bawah kategori urban. Bapak Nadiem Makarim, teman-teman, baru menjelaskan kelas kota ini pada tahun 2020. UPJ sudah pada tahun 2011. Berarti dengan kata lain, ide-idenya UPJ ketika mengadakan kelas kota ini lebih dulu daripada Bapak Nadiem Makarim, teman-teman. Gitu. Karena sejak tahun 2011 UPJ sudah mendirikan namanya kelas kota dibanding Bapak Nadiem Makarim yang baru pada tahun 2020. JLP atau Jaya Launchpad. Ada yang keempat. Sejak tahun pertama, teman-teman boleh banget nih bergabung dalam JLP ini. Itu untuk menjadi young entrepreneur, teman-teman. Young entrepreneur muda, karena kan saat ini kan apapun dibisniskan, teman-teman. Makanan dibisniskan, minuman pun dibisniskan, pakaian pun dibisniskan.
Maka dari itu UPJ di samping untuk mahasiswa-mahasiswinya itu untuk aktif, untuk bisa pintar dalam program studinya, yang program di pilihannya mereka juga ditargetkan untuk menjadi young entrepreneur muda, menjadi insan jaya muda untuk di dunia entrepreneur, teman-teman. Bekerjasama dengan pertama ada Women Community, kedua Excellence Incubator, dan juga Otwani Foundation. Terakhir, akses linknya banyak banget, teman-teman. Ada 17.500 akses link di seluruh Indonesia. Gitu, teman-teman. Untuk menjadi young entrepreneur muda. Nah, ada alumni kita. Di UPJ itu ada wadahnya, teman-teman. Ada wadahnya kalian bekerja nantinya lulus dari UPJ. Tapi kita tidak ada namanya ikatan dinas, tidak. Jadi kalian boleh banget nih mencalas diri kalian ingin bekerja di perusahaan mana yang kalian inginkan, ingin explore di perusahaan mana yang paling ingin, itu boleh banget. Seperti ini Kak Donita, Kak Dinda, Kak Nurin, Kak Anusfera, Kak Mufri, dan juga Kak Muhammad Ibrahim. Mereka adalah masuk UPJ, tapi mereka mencalas diri mereka, mengeksplor diri mereka untuk bekerja di luar perusahaan jaya, teman-teman. Gitu. Walaupun di UPJ sendiri ada wadahnya jaminan kerja di Jaya, tapi mereka ini mencalas dirinya untuk bekerja di luar perusahaan jaya. Gitu, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke dalam beasiswa. Nah, dalam beasiswa ini ketika ada hal yang penting bagi teman-teman, teman-teman catat saja atau teman-teman screenshot, dan nanti teman-teman boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar setelah sesi presentasi, atau teman-teman di-unmute untuk pertanyaannya. Ini adalah beasiswa dari UPJ. Yang pertama, ada apa aja sih, Kak? Yang pertama, ada yang namanya beasiswa prestasi jaya. Di sini ada prestasi akademik, prestasi olahraga, prestasi seni dan budaya, juga prestasi sains. Seluruh beasiswa ini adalah beasiswa free 4 tahun kuliah di UPJ, teman-teman. Sekali lagi, free 4 tahun kuliah. Teman-teman tidak memikirkan lagi untuk penunjang perkuliahannya karena sudah dibiayai oleh universitas. Teman-teman hanya memikirkan untuk yang namanya biaya akomodasi, tempat tinggal, dan juga sekali-sekali teman-teman di Jakarta. Tapi untuk perkuliahannya, teman-teman sudah ditanggung oleh Universitas Pembangunan Jaya, teman-teman. Nah, di sini ada namanya 5 besar sekolah nilai mata tertinggi, baik IPA maupun IPS. Mungkin kalau teman-teman di sini tidak ada yang keluar dari 5 besar itu, teman-teman boleh banget nih meng-apply beasiswa yang ada di UPJ. Sama juga prestasi olahraga, prestasi dan budaya, juga prestasi sains. Semua ini sekali lagi adalah free 4 tahun kuliah di UPJ, teman-teman. Kak, apakah hanya itu saja, Kak? Tidak, kita ada lagi. Selanjutnya adalah beasiswa UPJ untuk negeri, teman-teman. Ada apa aja sih, Kak? Ada OSIS. Sini bacanya kan 3 pengurus inti ya. Aku kasih deh ke SMA Santo Paulus Pontianak 4 pengurus inti OSIS atau MPK. Ketua, wakil, sekretaris bendahara, dan teman-teman ada yang pernah menjabat sebagai satu periode, baik di kelas 10 maupun di kelas 11 atau di kelas 12. Kak, misalkan aku penjabat satu periode, Kak, di kelas 10, tapi Kak bisa nggak sih, Kak? Bisa. Kak, aku menjabat OSIS di kelas 11, Kak, bisa nggak sih, Kak, sebagai di OSIS? Bisa. Gitu. Asalkan teman-teman sebagai ketua, wakil, sekretaris bendahara, teman-teman berhak banget mendapatkan free 4 tahun kuliah di UPJ, teman-teman. Juga ada namanya beasiswa desain produk, KIP Merdeka, juga ASAK. Kak, ASAK itu apa sih, Kak? ASAK itu Ayo Sekolah, Ayo Kuliah dari agama Katolik. Loh, Kak, UPJ itu memang untuk yang agama Katolik saja, kayak tidak. Kita semua agama ada, baik Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, dan yang lainnya. Tapi itu saat ini yang masih bekerjasama dengan UPJ baru yang beragama Katolik, teman-teman. Mungkin nanti next time ada agama lain yang bisa bersama-sama dengan UPJ untuk meraih beasiswa ini. Sekali lagi, untuk beasiswa OSIS sampai dengan ASAK inilah free 4 tahun kuliah. Teman-teman tidak perlu biaya apapun ketika teman-teman apply beasiswa ini. Oke, teman-teman ya. Nah, ini adalah berkas-berkas yang kalian perlu lengkapi. Ini adalah berkas-berkas dari beasiswa Prestasi Jaya, sangat mudah banget. Dari akademi sampai dengan seni dan budaya. Ini adalah berkas-berkasnya juga dari UPJ untuk negeri, dari OSIS sampai dengan KIP Merdeka, sangat mudah banget. Ini adalah berkas dari desain produk. Bayangin teman-teman, hanya melamparkan 5 hasil karya original berupa karya 2000 atau 3 teman-teman udah berhak mendapatkan beasiswa 100% dari UPJ untuk ke desain produk, teman-teman. Sangat mudah banget untuk kesempatan ini. Makanya tidak datang 2 kali. Teman-teman bisa manfaatkan hal-hal ini untuk saya meng-apply di dalam beasiswa yang ada di UPJ. Itu teman-teman ya. Program khusus. Kak, bagaimana Kak bagi kita yang nggak aktif Kak selama perkuliahan? Bisa nggak sih dapat beasiswa? Bisa banget teman-teman. Di sini penghasilan gelombang 1, potong bakal 50%. Registrasi deadline-nya sampai tanggal 30 November tahun 2021, teman-teman. Gitu. Apa aja sih Kak yang bisa kita dapatkan dari potong pangkal tersebut? Ini dia.
Uang pangkal normal kita adalah 20.500.000 teman-teman. Tapi ketika teman-teman daftar di UPJ untuk yang reguler sampai tanggal 30 November, teman-teman menghemat angka 14.150.000 teman-teman. UPJ ini di kala pandemi ini, UPJ ini memperhatikan kondisi finansial, UPJ ini memperhatikan kondisi finansial dan UPJ memberikan potongan harga free uang pangkal sampai dengan 4.150.000 teman-teman. Kak, situ kok ada angka 1, 2, 3 Kak, ada rapot, tingkat kelas juga ada USM. Boleh nggak sih Kak, aku ikut yang rapot sama USM? Boleh teman-teman. Boleh nggak sih Kak, aku ikut yang potongan rapot sama peringkat kelas? Boleh nggak sih Kak? Boleh banget teman-teman. Gitu, misalkan contoh ada namanya Michael. Michael itu nilainya di atas 8 sampai 850. Kenanya sekitar 7 juta. Kak, boleh nggak sih Kak, aku ikut yang USM grade A? Boleh banget. Nah, misalkan si Michael itu dapat yang USM grade B, 5 juta. Nah, nanti UPJ itu akan memilih yang biaya paling terkecilnya. Gitu, 5 juta. Begitupun juga dengan peringkat kelas. Gitu. Nah, nanti kalian daftar ke UPJ, misalkan kalian daftar hari ini juga nih. Hari ini juga daftar, nanti itu akan dapat email balasan selama 2-3 hari kerja. Gitu. Mungkin dari Senin ataupun di Rabu, teman-teman akan dapatkan dari email dari admisi kita, mendapatkan email balasan, dan itu memang di email tersebut itu nanti dituliskan untuk rincian-rincian biayanya. Gitu. Kak, bagaimana Kak mengenai namanya program studi ini Kak, SPP sama SKS-nya? Nanti teman-teman udah bayar nih misalkan di uang pangkal. Nanti bulan depan ya teman-teman bayar SPP sama SKS-nya. Oke teman-teman, jadi UPJ itu tidak langsung bayar 100% semuanya, tapi kita bisa dibayar untuk 2 kali. Pertama di uang pangkal, kedua di SPP sama SKS-nya. Kak, bagaimana Kak? Aku pengen dapetin beasiswa juga nih Kak ke teman-temanku, tapi untuk yang reguler bisa nggak sih Kak? Bisa. Asalkan teman-teman IPK di atas 1,5, teman-teman bisa dapat untuk namanya beasiswa untuk biaya free SPP tiap semesterannya. Gitu ya. Kak, itu di bawah kok ada pengembalian Kak uang semester 1? Iya, teman-teman. Di sini ada yang kelas 1 PTN Negeri di Indonesia dari ITB sampai dengan Airlangga, bisa katakanlah si Michael. Nah, kalau ini keterima nih di jalur SMPTN. Berhubung Michael udah kasih 100% ke OPJ dari uang pangkal, SPP sama SKS, nanti uang yang dikasih ke OPJ 100% kita akan kasih lagi ke Michael 100% seluruhnya. Asalkan Michael mengirimkan bukti secara nyata, buktinya secara nyata, itu Michael dinyatakan lolos SMPTN atau SBMPTN di jalur yang di PTN ini. Misalkan contoh di UGM, dikirimkan secara nyata buktinya. Itu. Nanti uangnya akan diberikan lagi ke Michael 100% seluruhnya. Jadi UPJ itu tidak ada namanya potongan 80% biaya administrasi, potongan 90% itu tidak ada. Mungkin kalau di kampus lain ada seperti itu, tapi di UPJ enggak. Gitu. UPJ memberikan 100% kasih ke kita berikan lagi ke semua kalian lagi 100%. Jadi uangnya enggak angus sama sekali teman-teman. Gitu ya. Untuk yang reguler. Mungkin saya juga ada yang kelas 11. Di sini kita ada namanya beasiswa Early Bird untuk yang kelas 11 sendiri. Pendaftarannya tanggal 2 Januari tahun 2022 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Sama juga full beasiswa, beasiswa uang pangkal 50% dan juga beasiswa uang pangkal 30%. Loh Kak, aku kan baru kelas 11 Kak, masih jauh banget nih Kak untuk memberikan universitas. Jadi gini teman-teman untuk kelas 11 ya, kalian sejak dini mungkin, selagi teman-teman sudah memikirkan tentang univ mau di mana, mendapatkan hal yang menarik dari univ tersebut, kayak seperti UPJ ini, ada namanya beasiswa Early Bird, teman-teman udah disiapkan secara dini, nanti ketika kalian berkuliah itu udah benar-benar udah matang. Gitu. Oke Kak, aku pengen ambil ke program studi DKV Kak, aku pengen ambil ke DKV desain produk Kak, aku pengen ambil ke desain imersi visual Kak, aku pengen ambil ke desain ke manajemen Kak. Jadi teman-teman udah matang nih secara nyata. Gitu. Ilmu-ilmu yang kalian inginkan, ilmu yang kalian pelajari secara matang, nanti pas kelas 3 tambah lagi diasah lagi. Ini adalah untuk yang kelas 11 untuk yang Early Bird teman-teman ya. Ini adalah formulir pendaftarannya. Karena kita saat ini expo di SMA Santo Paulus Pontianak dan Ibu Guru Yusinya juga sangat baik banget ke kakak, kakak memberikan free formulir pendaftaran untuk teman-teman SMA Santo Paulus Pontianak. Sekali lagi, free formulir pendaftaran. Jadi teman-teman tidak perlu bayar untuk biaya pendaftarannya. Nanti teman-teman ketika udah daftar, dari step 1 sampai dengan step 7, teman-teman akan mendapatkan email balasan. Tadi aku jelasin juga sebelumnya, selama 1-3 hari kerja. Nanti di email tersebut memang tertulis untuk pengiriman transfer 200.000. Tapi hal itu diabaikan saja, teman-teman cukup untuk mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan oleh tim admisi kita. Oke teman-teman ya, sekali lagi khusus untuk SMA Santo Paulus Pontianak, untuk formulir pendaftaran adalah free formulir pendaftaran. Teman-teman tidak perlu bayar lagi untuk formulir pendaftarannya. Gitu ya. Kak, aku pengen daftar nih Kak, tapi nanti nih Kak di jam 3 sore, bisa nggak sih Kak? Boleh. Kak, aku ingin daftar nih Kak, nanti nih Kak di hari Senin atau hari Rabu dari ulang tahun aku, boleh nggak sih Kak? Boleh banget. Gitu. Teman-teman mau daftar kapanpun, itu
itu boleh banget. Tapi misalkan teman-teman, aku sarankan untuk daftar lebih dulu lagi, karena itu prosesnya sangat panjang. Artinya teman-teman perlu memikirkan untuk pengumpulan berkas, menunggu dulu 1 sampai 2 hari kerja. Teman-teman aku harapkan daftar sekarang dulu aja, nanti untuk pengumpulan berkasnya itu bisa seiring dari keterimanya email-email yang ada dari UPJ ke kalian semua. Oke, teman-teman, sekali lagi, ini adalah free formulir pendaftaran. Nah, ini sosial media kita. Ada dari Instagram, YouTube, Twitter, juga ada Facebook kita. Teman-teman kepoin saja sosial media kita, banyak banget event-event yang dilakukan oleh UPJ, walaupun kondisi pandemi, tapi kita banyak banget mengadakan seminar, mengadakan workshop, banyak banget teman-teman. Bahkan dari seminar-seminar tempat lain itu, sampai mengantri untuk mengadakan seminar di UPJ, teman-teman. Gitu, teman-teman kepoin saja sosial media kita, Instagram, YouTube, Twitter, juga Facebook kita. Nah, ini adalah kontak person kami. Ada aku sendiri, Kak Andri, Kak Andika, dari SMA Santa Pontianak, alumninya, dan Kak Iqbal, dan Kak Andika dan Kak Iqbal ini adalah peraih full beasiswa 100% dari UPJ, teman-teman. Nah, untuk informasi sedikit ke teman-teman semuanya, aku ada 2 informasi. Yang pertama, setelah adanya expo ini, aku akan membuat grup besar nantinya di grup WhatsApp. Aku akan undang seluruh teman-teman grup itu. Nanti aku akan informasikan terkait apapun mengenai UPJ, mengenai beasiswa, mengenai informasi di UPJ, mengenai event-event di UPJ akan aku informasikan. Bahkan teman-teman boleh banget tanya-tanya ke kita di WhatsApp tersebut. Teman-teman misalkan, aku mau nanya nih Kak, tapi nanti di jam 8 malam nih Kak, boleh nggak sih Kak? Boleh tanya gitu ya. Gitu. Teman-teman mau testimoni ke Kak Andika, Kak Iqbal, gimana caranya dapat beasiswa? Boleh banget nanti di situ. Sekali lagi, aku akan mengundang kalian di grup besar tersebut, nanti teman-teman kita akan undang semuanya. Gitu ya. Informasi yang kedua, UPJ akan roadshow teman-teman ke Kota Pontianak tanggal 18 sampai tanggal 19 November. Teman-teman, kita akan roadshow ke Kota Pontianak, kita akan open consultation. Untuk lokasinya ada di lokasi Kopi Janji Jiwa di Jalan Purnama nomor 2C. Gitu teman-teman ya. Teman-teman boleh banget hadir, karena untuk 5 pendaftar pertama yang dan hadir, berhak banget untuk mendapatkan namanya voucher OVO, atau GoPay, atau dana senilai 50.000, teman-teman. Dan teman-teman juga nanti di event tersebut, di open house tersebut, teman-teman tidak perlu mengeluarkan uang, karena kita akan memberikan sebuah makanan, juga minuman untuk teman-teman semuanya. Gitu. Tata tanggalnya tanggal 18 sampai tanggal 19 November, di jam 3 sampai jam 6, teman-teman. Di Kopi Janji Jiwa, Jalan Purnama nomor 2C. Itu. Nanti juga ditemani oleh Kak Andika juga ada, Kak Efrem juga ada. Mereka akan bantu UPJ untuk mengadakan open consultation di Kota Pontianak, teman-teman. Loh Kak, kok Kota Pontianak dulu sih Kak? Kok Kota Pontianak tuh akhir sih Kak? Ya, karena kita akan ke Kota Singkawang dulu. Gitu. Karena mahasiswa-mahasiswa UPJ itu bahkan sudah nyampe ke Pamangkat, teman-teman. Itu Pamangkat, Singkawang, dan juga saat ini juga ada di Kota Pontianak. Gitu teman-teman. Jadi kita ke Singkawang dulu, baru ke Pontianak. Dan itu di tanggal 18-19 kita ke Kota Pontianak di Jalan Purnama nomor 2C di Kopi Nyanyi Jiwa. Gitu. Nanti akan aku share di grup WhatsApp untuk pendaftarannya. Nanti akan aku share semua dan juga akan aku share untuk pelajarnya. Begitu saja dari aku, dari Kak Andika, dan juga dari Kak Iqbal. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaannya. Terima kasih semuanya. Ada yang bertanya? Oke, terima kasih teman-teman. Di sini aku paling mau sharing-sharing dulu ya Kak Andri. Boleh. Nah, gini teman-teman. Aku kan di sini masih masuk ke mahasiswa UPJ teman-teman. Sebelumnya itu, apakah aku nggak mau SNMPTN, apakah aku nggak mau SBMPTN? Nah, di sini aku mau sharing ke kalian bahwa aku nih masih peraih beasiswa atau masih peraih SBMPTN teman-teman di Universitas Indonesia. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu, poin aku adalah 725, aku masuk ke FISIP atau Fakultas Sosial Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Terus kenapa sih Kak Kakak milih ke UI, kenapa aku milih ke UPJ gitu, kenapa nggak ke UI? Kan padahal UI lebih bagus kan ya, maksudnya universitasnya lebih terkenal gitu. Nah, tapi kalian harus ubah nih pola pikir kalian, gimana caranya kalian nggak ngerepotin orang tua kalian lagi. Jadi gini, kalau misalnya aku milih ke UI, otomatis aku harus bayar inilah, itulah, terus juga banyak banget pasti kan, apalagi sekarang negeri nggak kalah mahalnya sama swasta ya kan. Nah di sini kalau misalnya aku di UPJ, aku sama sekali nggak bayar. Jadi bener-bener beasiswa 100% ini gara-gara aku
aku paralel 1 di angkatan, ranking paralel 1, terus paskibraka provinsi Jakarta, lalu aku juga ekonomi, OSN ekonomi. Jadi 3 ini aku apply ke UPJ dan akhirnya aku masuk sebagai beasiswa 100%, benar-benar 4 tahun lulus nanti nggak bayar teman-teman. Cuma bayar makan sama transportasi buat ke UPJ-nya aja, kayak gitu. Ya, betul banget teman-teman. Seperti Karandri testimoni tersebut, Karandri raih beasiswa full 100% dari UPJ. Boleh ke Dika Andika ada testimoni juga? Dari aku sih, aku awalnya rencananya itu mau daftar di Untan ya teman-teman. Nah, karena pada waktu itu sebelum pandemi, waktu aku kelas 12 semester 2 itu ada kegiatan expo. Banyak kampus yang datang dan juga banyak kampus yang buat aku tertarik. Nah, salah satunya itu ada UPJ yang diwakili oleh Kak Andre sendiri ketika presentasi. Lalu di UPJ juga bisa mendapatkan beasiswa full 100% selama 4 tahun. Kemudian aku coba beasiswa itu dengan mengisi form pendaftarannya, lalu aku mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Terus aku juga meminta surat keterangan ranking di ruang tata usaha. Kemudian berkas-berkasnya itu aku kasihkan ke kantor. Nah, setelah itu, seingat aku itu hari Sabtu. Ketika pulang sekolah, aku bersama teman aku, Kak Evan, pergi ke hotel Neo bersama-sama untuk mengikuti sesi interview atau sesi wawancaranya. Nah, dalam sesi wawancaranya itu aku ditanya mengenai pengetahuan seputar UPJ dan alasan mengapa mengambil program studi akuntansi ini, serta kedepannya nanti ingin menjadi apa setelah lulus nanti. Setelah diwawancara, aku hanya menunggu hasilnya. Hasilnya itu diumumkan keesokan harinya. Dan aku dinyatakan lolos mendapatkan beasiswa full 100% di bidang akademik, teman-teman. Setelah itu, aku dikasih surat kontrak atau surat perjanjian beasiswa full dan melengkapi bekas-bekas lainnya seperti informasi pribadi, informasi mengenai ukuran badan kita untuk keperluan alma-mater, CV, dan lain-lain, teman-teman. Jadi, seperti itu kira-kira pengalaman aku mendapatkan beasiswa full kuliah di UPJ. Tidak susah-susah amat untuk mengurus dan mendapatkan beasiswanya, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Andika atas testimoninya. Ini banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke dalam direct message aku ataupun di pertanyaan di kolom komentar. Di sini ada pertanyaan dari, oke, awal dulu. Nih dari Laila. Halo Laila, apakah beasiswa seni budaya menjadi batas waktu? Selagi teman-teman itu mendaftarkan lebih dulu, lebih cepat, itu tentunya akan diproses secara cepat teman-teman. Gitu. Ketika misalkan teman-teman daftar nih hari ini, itu teman-teman udah mau pulang berkas juga, di hari ini juga, itu akan diproses lebih cepat. Gitu. Kak, gimana sih Kak tahap-tahapnya? Yang pertama ada tahap-tahapnya itu mengenai berkasnya. Ketika berkasnya oke, teman-teman nanti akan tambahkan kalian daftar. Kalian dihubungi nih bagian email oleh admisi. Udah oke nih, kalian kirim berkas. Admisi ngomong oke untuk berkasnya. Selanjutnya akan dan lagi diinformasikan lagi untuk namanya jadwal interview. Gitu. Udah oke lagi, teman-teman itu akan diberikan namanya kontrak untuk beasiswa tersebut gitu. Jadi untuk waktunya itu tidak ada batas waktu, tapi semakin cepat teman-teman mendaftar di UPJ, semakin juga teman-teman itu diproses bagian admisi kami. Gitu. Karena admisi kami itu tidak hanya ke dalam kota Pontianak saja, tapi itu seluruh kota di Indonesia itu diolah sama admisi kami. Gitu. Dari Singkawang, dari Palembang, dari Makassar tuh diolah oleh tim admisi kami. Jadi semakin cepat kalian daftar, semakin cepat kalian juga diprosesnya. Itu Laila ya. Terima kasih Laila. Oke, ada lagi yang menanya dari Soekardi. Mungkin ini gurunya kali ya. Apakah UPJ menyediakan dormitory bagi mahasiswa luar daerah dan berapa harga sewanya? Oke, terima kasih. Jadi UPJ ini depan persis kampus kita ada nama Yutan House. Itu hanya 2 menit saja dan nyampe ke dalam Yutan House, gitu teman-teman. Tinggal nyebrang aja, gitu. Kak, Jakarta Yutan House ada apa aja sih Kak? Banyak banget teman-teman. Ada coffee shop, ada Indomaret, juga tempat-tempat lain itu banyak banget, gitu. Dan juga di Yutan tersebut itu sebelah kiri untuk wanita, sebelah kanan untuk laki-laki. Jadi kita tidak digabung untuk wanita dan laki-lakinya. Gitu. Kak, berapa sih Kak harga sewanya di Yutan itu?
Harga sewanya itu sekitar 1,2 sampai dengan 1,7 gitu. Tapi hal tersebut itu boleh banget kalian singgahi oleh 2 orang. Gitu. Misalkan si Cecilia Angelica dengan si Silveria, misalkan lah. Gitu. Boleh banget singgahi oleh 2 orang gitu. Dan juga kamarnya sangat jamin juga, jadi teman-teman tidak digabung laki-laki maupun perempuan, nggak digabung. Itu ya, itu untuk kos-kosannya di dekat UPJ di fakultas kampus kita, namanya Yuton House gitu. Kak, ada nggak sih Kak di sekeliling UPJ? Banyak banget teman-teman. Ayo teman-teman boleh banget nih setelah expo ini teman-teman akan aku buat grup besar. Jadi teman-teman tanyakan saja mana ke sana. Aku akan nge-share semua link-link kos-kosan yang ada di sekitar UPJ. Gitu. Kos-kosan UPJ itu sekitar angka 800 sampai dengan 1,3 itu untuk kos-kosannya. Gitu. Sama juga udah ada toilet di dalam, tempat tidur, meja belajar, AC, itu udah ada semua teman-teman. Gitu untuk yang dormitory atau kos-kosannya. Karena Pontianak itu kota besar juga dan juga Jakarta dan juga Tangerang kota besar juga, itu tidak jauh berbeda kok untuk harga-harganya juga. Gitu. Tidak jauh beda untuk harga sewa kos-kosannya, tempat tinggal, untuk makan itu tidak jauh berbeda, sama semua. Gitu. Karena sama-sama di kota besar. Gitu ya. Terima kasih Bapak Soekardi. Oke, ada lagi nanya si Messi Amanda. Berapa tata rapot supaya mendapatkan beasiswa? Oke, untuk rapot sendiri itu untuk yang reguler deh, Messi. Itu untuk yang reguler. Untuk yang rapot sendiri itu tadi di sini. Aku share lagi ya. Nah, ini untuk yang rapotnya mana ya? Nah, ini untuk rapotnya. Jadi misalkan si Messi itu misalkan di angka 8 sampai 50, 7 juta kan. Tapi Messi boleh banget nih ikut yang namanya peringkat kelas ataupun namanya USM, pilih lagi gitu. Nah, tadi aku bilang beasiswa tersebut itu beasiswa dengan IPK di atas 3,5 tiap semesternya. Gitu, IPK 3,5, teman-teman mendapatkan namanya free SPP untuk yang namanya beasiswa 3,5 tersebut. Itu ya, untuk yang reguler. Dan uang pangkalan kita normalnya 12.500, tapi teman-teman menghemat angka 14.090.000 untuk di uang pangkalnya. Itu teman-teman ya. Ini untuk yang regulernya. Terima kasih Messi. Ada lagi. Banyak banget yang nanya ke DM aku. Seru banget nih. Kak, paling aku mau nambahin yang Messi ini. Boleh. Kalau tadi kan kakak reguler ya kak. Nah, untuk Messi, kalau aku ini nih, pengalaman aku ya kalau misalnya rata-rata rapor, apalagi aku juga bagian di admisi nih teman-teman. Jadi aku yang ngurus kalian juga nantinya. Kalau misalnya rata-rata rapor itu ada kok dari 7,5 sampai 90-an. Nah, kalau aku itu sendiri 97,3 teman-teman, rata-rata rapor aku. Nah, tapi ada juga yang 7,5. Tapi kenapa mereka bisa kok bisa masuk gitu ke UPJ dapat peraih beasiswa juga. Nanti aku akan ngasih ke kalian lagi, ngasih info ke kalian. Kalau misalnya kalian mau bener-bener nih daftar beasiswa, mau bener-bener daftar reguler ke UPJ, kalian bisa di grup, ngomong di grup, atau mau PC aku juga nggak apa-apa. Jadi nanti aku akan ngasih info ke kalian, atau aku akan nge-push kalian, aku akan kasih tahu ke kalian apa aja yang perlu kalian lakuin di situ. Ya, betul banget Kak Randri. Terima kasih Kak Randri informasinya. Ada lagi nih dari Dennis Albert. Halo Kak, untuk rata rapot, apakah rata rapot dari kelas 10 sampai kelas 11? Untuk semester 1 sampai dengan semester 5 jika ada. Gitu. Teman-teman udah UTS? Udah UTS teman-teman? Nah, itu untuk kelas 1 sampai semester 5. Gitu teman-teman ya. Untuk tata rapotnya. Nanti teman-teman tinggal di scan saja, kalian tinggal kirim ke kita, nanti akan kita hitung berapa untuk tata rapotnya. Terima kasih Denis. Ada lagi nih dari Laila. Wah, seru banget nih teman-teman nih, aktif banget. Halo Kak, bagaimana kalau untuk beasiswa seni daerah daftarnya setelah beberapa tahun? Untuk ini daftarnya itu ketika misalkan teman-teman nih, misalkan deh kelas 12, tapi teman-teman ada nih namanya sertifikat dari seni, sains, dan budaya, teman-teman lampirkan saja dan mengapply untuk beasiswa. Itu ya. Terima kasih Laila. Ada lagi nanya nih dari Destiani. Halo Destiani. Kak, kalau nggak salah tadi ada magang itu 1, bener banget. Kalau ada, apakah ada salah satu agar dapat magang 1 oleh Karandi? Boleh banget nih. Karandi informasikan mengenai magangnya. Karandi Oke, soalnya siap.
Soalnya Karandri ini peraih beasiswa full, Karandri magang juga di marketing, tentunya dapat salary juga, Karandri magang di bagian admisi, Karandri magang juga sebagai student ambassador di marketing UPJ gitu teman-teman. Dan bahkan nanti misalkan Karandri, misalkan UPJ itu ingin roadshow nih di kota, misalkan di kota Makassar atau di kota Pangkal Pinang atau kota Pontianak, Karandri bisa diajak oleh UPJ. Sama juga nih kayak teman-teman kan di Pontianak juga bisa gitu nanti kita ajak. Oleh Karandri, boleh testimoni? Oke, boleh. Jadi gini teman-teman, dari semester 1 ini tuh UPJ pasti akan ngasih info nih, atau kalian bisa ngeliat-liat dari IG UPJ, kalau misalnya ada nih program magang gitu. Nah, apa aja persyaratannya? Kalian cuma interview doang udah, kalau nggak list gitu nama-nama kalian, maunya apa, mau ke admisi, mau ke field internal, itu kalau misalnya di bagian marketingnya. Terus kalian juga bisa ke biro pendidikan, kalian bisa ke keuangan. Seperti tadi Kak Andri bilang, banyak banget program-program magang di UPJ. Kalian bener-bener enak banget dah, udah dapat JSDP, dapat gaji juga teman-teman. Jadi kalian nih yang peraih beasiswa di sini enak banget, gak bayar tapi dibayar. Betul banget. Bener, kalian Betul banget. gak perlu bayar berjuta-juta, tapi kalian bisa dibayar berjuta-juta gitu. Nah, siapa sih Iya. yang nggak mau gitu kan, dapat magang dari semester 1, kalian udah punya punya buat CV kalian nanti pas kerja, kalian banyak deh pasti CV-CV-nya. Dan seperti tadi Kak Andri bilang, aku punya program magang 2, OTW jadi asisten dosen. Terus juga aku ketua angkatan manajemen. Aku juga UKM ada 3. Jadi aku gak bener-bener nggak ada yang namanya kupu-kupu kuliah pulang nggak ada. Tapi enak banget kalau misalkan udah punya kegiatan, terus kalian punya organisasi, kalian bakal yang namanya aktif gitu kan, dikenal. Siapa sih yang nggak mau dikenal gitu dengan keaktifannya, bertanggung jawabnya, kepercayaannya pasti dipegang penuh tuh. Nah, gimana orang gak respect sama yang kayak gitu? Nah, kalian harus bisa nih kayak gini. Kayak banyak orang yang iri, kok bisa sih Ran? Kok bisa sih masuk magang dari semester 1? Nah, itulah kuncinya. Kalian harus benar-benar bisa mencari-cari gitu. Kalian yang kepo-kepoin UPJ-nya, atau kalian bisa nanya-nanya ke cutting gitu kan. Nah, di sini kan kalian udah kenal aku sama Kak Andika, sama Kak Andri. Kalian bisa nih tanya-tanya, Kak, kalau misalnya nanti ada magang-magang pas aku masuk UPJ, bilang-bilang ya Kak. Nah, bisa tuh. Nah, di sini juga aku masuk ke student ambassador, teman-teman. Di sini aku juga admisi, field eksternal juga. Nih, makanya aku presentasi ke kalian, share screen ke kalian, bagi informasi ke kalian, karena aku juga magang di sini teman-teman, kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya persyaratan yang ribet-ribet, nggak ada gitu. Iya, betul banget. Maka dari itu tadi kan di slide sebelumnya ada 45 peringkat mahasiswa yang ada di Indonesia, UPJ masuk 45. Baik teman-teman, kita di Universitas Indonesia itu, baik di Universitas ada 4.000 kampus. Nah, UPJ peringkat 45 mahasiswa yang aktif. Berarti bisa dibilang dong UPJ itu sangat aktif banget untuk mahasiswanya, sama seperti Karandri ini. Kalian sangat aktif banget. Nah, ini salah satu contoh, baru satu loh teman-teman, baru satu mahasiswa aktif di UPJ. Banyak banget mahasiswa aktif UPJ yang selain dari Karandri ini. Gitu, teman-teman. Oke, ada lagi nih nanya, banyak banget nih Karandri yang nanya ke DM aku. Apa tuh Kak? Ini dari Sukardi dulu nih Kak, Sukardi nih Kak ada. Iya, berapa usia maksimal untuk mendaftar program studi S1 di UPJ? Maksimalnya itu mungkin nanti kalau untuk itu aku informasikan ke Pak Sukardi ya Pak ya. Nanti untuk itu aku informasikan ke Pak Sukardi, nanti bisa aku WhatsApp saja gitu untuk yang itunya. Boleh nih, aku mau infoin juga. Ada beberapa kan, aku juga kan angkatan 2021 ya, otomatis tahunan kelahiran aku tuh 2022, 2023. Tapi kalau misalnya ditanya berapa usia maksimalnya, sebenarnya nggak tahu usia maksimalnya berapa, karena di kelas aku aja ada yang umurnya 1998, dari tahun 1998, Betul banget. 1999 gitu masih ada. Tapi untuk kalau misalnya kalian nanya beasiswa, boleh gak Kak kalau misalnya gap year atau beasiswa, boleh gak Kak kalau misalnya di tahun kelahiran segitu? Nah, kalau untuk beasiswa sendiri, karena kita ini program khususnya untuk kalian tahun angkatan 2022, jadi dikhususkan untuk kalian dulu yang 2022. Untuk yang angkatan gap year atau angkatan yang sebelum-sebelumnya itu udah nggak bisa teman-teman. Jadi benar-benar kalian diprioritaskan nih untuk angkatan 2022-nya ini. Ya betul banget. Jadi kita ada namanya 2 perbedaan. Yang untuk reguler itu, untuk informasi usianya itu kita akan informasikan ke Pak Sukardi, tapi untuk yang beasiswanya itu yang baru lulus. Gitu. Jadi tidak bisa namanya gap year, nggak bisa. Gitu ya. Oke, lagi nih dari Sukardi. Bagaimana pembelajaran di UPJ saat sekarang ini?
kita saat sekarang ini masih dalam kondisi online, tapi kita udah sebagian besar itu sudah mulai untuk yang namanya PTM. Yuk, coba dulu Pak. Tesnya dicoba dulu untuk PTM-nya, ketika sukses dan berhasil, kemungkinan besar untuk di awal tahun atau di seperempat awal tahun kita udah mulai untuk melakukan offline semua. Gitu. Saat ini pun kita masih online, tapi di tes dulu untuk yang namanya offline-nya. Hanya sebagian program studi saja. Gitu. Tapi bagaimana Kak, misalkan dari luar kota, apa langsung datang ke UPJ gitu, langsung hari minggu itu juga? Enggak. Kita perlu kita pengertiin kondisi di daerah-daerah yang kalian dari luar kota. Gitu ya. Pasti punya kebijakan masing-masing dari luar kota. Gitu ya. Oke, ada lagi yang nanya nih. Wah, banyak banget yang nanya. Apakah nanti bakal segerakan secara full offline atau blended learning? Ya, nanti itu informasi akan berlanjut karena untuk keputusan dari rektor sendiri itu belum keluar. Kita baru untuk kelas offline sendiri itu baru dicoba sebagian dari program studi aja. Itu Pak. Oke, Kak, aku mau lanjutin ya, Kak. Kasih yang Kakak mulu kayak yang jawab. Nih, oke. Apakah UPJ udah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM? Nah, ini Pak, jadi kemarin itu kebetulan saya ketua panitia dari MBKM, dari panitia manajemen. Jadi kemarin, bener-bener baru kemarin kami melakukan Zoom meeting, ada 500 orang membernya di Zoom ini dari berbagai kampus, Pak. Jadi kita udah menerapkan MBKM gitu. Lalu apakah ada pertukaran pelajar di UPJ dari Laila lagi nih? Wah, Laila kayaknya tertarik banget nih, Kak. Antusias banget ya, antusias banget nih Laila, keren banget. Tepuk tangan dulu karena dia untuk Laila. Tepuk tangan banget. Oke, terima kasih. Terima kasih Laila, karena kamu benar-benar antusias di sini. Apakah ada pertukaran pelajar di UPJ? Nah, tadi seperti aku bilang, kalau misalnya nggak hanya perusahaan di naungan-naungan 17 itu, tapi kita ada juga partner-partnernya tuh, Laila. Jadi nggak hanya dosen-dosennya aja nih yang tadi aku bilang, dosen aku dari Vietnam, terus ada juga dari Filipina. Tapi kalian, pertukaran pelajar, kalian bisa ke Jepang, kalian bisa ke Filipina, kalian bisa ke China. Mereka juga bisa ke UPJ. Buat apa? Kita pertukaran pelajar, kita mau tahu gitu budaya masing-masing, kita mau tahu gimana sih cara belajar di sini, gimana sih cara belajar di sana. Jadi siapa sih yang nggak pengen pertukaran pelajar? Nah, aku sendiri juga bakal ikutan pertukaran pelajar itu, teman-teman, di Jepang. Wah, keren banget Kak Randri, keren banget, keren banget. Nah, itu contoh nyata ya kayak Laila dari narasumber sendiri Kak Randri yang ingin pertukaran pelajar nantinya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan, banyak banget pertanyaannya Kak Randri. Keren banget ya sama satu Polres Pontianak. Bahkan ya teman-teman ya, Kakak 2 tahun sebelum itu, sebelum ada pandemi, Kakak ke Pontianak, Kakak menginap di Hotel Neo, Kakak mengadakan namanya open consultation juga di sana, dan juga plus kalau tahun 2 tahun lalu itu langsung ke dalam proses interview. Kayak Kak Andika, Kak Efrem, Kak Evelyn, Kak Nicholas, banyak banget teman-teman dari Pontianak. Dan juga dari Pontianak aja itu udah sekitar 8 anak yang mencoba mengapply beasiswa. Dari luar satu Polres Pontianak itu banyak banget teman-teman gitu untuk yang bisa mengapply beasiswa di UPJ. Kita interview itu, kita waktu pas di 2 tahun lalu itu mulai itu di jam 3 sore sampai di jam 5 lanjut interview itu sampai di jam 8 malam gitu teman-teman. Jadi ada tuh yang orang tuanya datang juga, mereka nungguin orang tuanya, nungguin di mana, di hotel, nungguin dia orang tuanya gitu. Karena kita kan juga ada namanya panas gathering pada saat itu. Tapi untuk nanti tanggal 18-19 kita ada namanya open consultation, tapi untuk beasiswanya, untuk interviewnya itu dilakukan di saat interview secara online. Itu teman-teman ya. Teman-teman datang aja ke open consultation kita nanti tanggal 19 di Jalan Purnama 2C di Kopi Janji Jiwa. Itu ya. Ada lagi nih yang nanya. Bisa jawab Kak Randri? Laila sama Destiani, ini keren banget 2 anak ini. Oke. Banget. Untuk Laila sama Desiani ini pertanyaannya masih berkaitan ya. Apakah bisa ambil 2 jurusan sekaligus atau UPJ bisa mengambil lebih dari 1 prodi? Nah, dari sini teman-teman. Kan tadi kita ada namanya kelas open to all, ada namanya kota. Program ini itu ada Merdeka Belajar. Merdeka Belajar di UPJ ini udah dari tahun 2011, sedangkan pemerintah baru menerapkannya itu di tahun 2020. Jadi kita udah sangat muda, udah duluan sebelum ada pemerintah nerapin ini gitu kan. Nah, di sini aku kan manajemen ya, otomatis aku bisa nih, malah wajib banget kalian ikut ke prodi akuntansi, teknik sipil, arsitektur, DKV, desain produk, pokoknya bebas kalian mau milih yang mana aja gitu. Di semester 3 nanti, 3 sampai 7 atau 8 nanti kan, serta kalian mau 3,5 tahun atau 4 gitu kan. Nah,
di sini kalian bisa bebas milih misalnya arsitektur atau teknik sipil mau jurusan mata kuliah pembangunan gitu kan. Nah, kalian kalau misalnya nanya, Kak, kalau misalnya kayak gitu bukannya memberatkan mahasiswanya ya? Kan kenapa nggak fokus di satu jurusan aja? Nah, gini teman-teman, di perusahaan itu sekarang nggak mau yang namanya cuma bisa manajemen doang, SDM doang gitu. Misalnya mau bisa akuntansi doang. Pasti nanti tuh HRD kalian bakal nanya, kamu selain akuntansi bisanya apa? Saya bisa organisasi ngurusin sumber daya manusia, Pak. Saya bisa desain, Pak. Saya bisa ngitung di teknik sipil. Terus saya bisa gambar buat arsitektur. Saya bisa bikin 2 sampai 3 dimensi atau 3 dimensi desain produk gitu. Nah, kalian bisa tuh ceritain di situ di CV kalian. Pas interview kalian bakal ditarik sama kalian. Siapa sih yang nggak mau yang punya banyak kemampuan kayak sekarang aja kan butuh yang bisa Excel, butuh yang bisa Word, butuh yang bisa ngendaliin IT gitu. Nah, di sini kita juga ada program informatika. Kalian juga harus coba nih informatika sama sistem informasinya karena itu penting banget buat kalian nanti ke depannya. Nah, makanya itu UPJ punya 10 program studi dari 2 fakultas. Karena apa? Kita nggak mau yang namanya nambah-nambah prodi lagi. Kenapa? Karena itu buat cikal bakal kita, tanggung jawab kita gitu. 10 program studi itu. Jadi kalian bakalan ada namanya tanggung jawab sendiri. Kalian bakal dikasih tanggung jawab kalau misalnya 10 jurusan itu adalah yang terbaik dan itu yang bakal jadi bekal kalian nanti di perusahaan kayak gitu. Ya, betul banget Kak Randri. Jadi UPJ itu adalah kelas kota, UPJ itu bisa mengasah untuk ilmu-ilmu, bisa mengembangkan sayap-sayap kalian, maupun basic kalian di akuntansi, kayak seperti Kak Andika, basic kalian di manajemen seperti Kak Randri, tapi teman-teman boleh banget mengembangkan sayap ya di program studi ilmu-ilmu yang ada di UPJ. Ada lagi yang bertanya? Mumpung kita masih ada waktu 5 menit lagi nih, sisa 5 menit. Ada kan Laila, Destiani, atau ada lagi yang mau nanya gitu selain mereka? Betul banget. Siapa tahu kalian bisa peraih beasiswa, reguler juga mendapatkan potong uang pakai 50%. Itu hal yang bagus banget teman-teman. Hal itu tidak datang 2 kali. Kesempatan tidak datang 2 kali. Teman-teman bisa untuk apply langsung, daftar langsung ke UPJ. Laila lagi. Keren banget ya Laila nih. Keren banget teman-teman. Apakah kalau pilih 2 jurusan tetap dapat beasiswa full? Nah, gini Laila. Kan aku nih, balik lagi. Aku manajemen prodi manajemen beasiswa full akademik nih, Laila. Aku wajib ngambil kota. Aku wajib ngambil prodi-prodi. Kamu mau 2 prodi, mau 3 jurusan, mau 4 jurusan, terserah kamu. Kamu mau misalnya semester 3, mau nyoba ilmu komunikasi Terus semester 4, bosan nih ilmu komunikasi, mau psikolog Mau semester 5-nya mau ke akuntansi atau mau ke teknik sipil. Terus semester 6-nya mau nyoba arsitektur Semester 7-nya mau informatika. Nah, semester 8 nih terakhir. Ini kayak belum dapat nih sistem informasi. Nah, mau deh sistem informasi. Jadi terserah kamu mau milih berapa aja gitu. Jadi kita nggak ada yang namanya ngekang kamu harus manajemen terus. Akuntansi terus. Teknik sipil terus. Nggak ada. Jadi kita benar-benar ngasih kebebasan buat kalian. Kita ngasih peluang, kita ngasih yang namanya kebutuhan kalian tuh apa gitu. Kalian mau apa? Kita tuh ngasih semuanya ngasih. Kita nggak pernah yang namanya pokoknya kamu harus ini. Kita nggak ada kayak gitu. Tuh. Ya, bener banget. Jadi ini teman-teman, walaupun basic kalian di manajemen, basic kalian di akuntansi, nanti gelar kalian akan tetap akuntansi, sarjana akuntansi, manajemen, sarjana manajemen. Tapi teman-teman bisa mengikuti ilmu-ilmu yang ada di program studi lainnya, gitu. Ilmu-ilmu di ilmu komunikasi sebagai public speaking, Kak Randri nih manajemen, pinter untuk public speaking-nya. Kak Andika, akuntansi, pinter public speaking-nya. Karena mereka masuk ke dalam public speaking di ilmu komunikasi, gitu teman-teman. Jadi benar Kak Randri bilang, basic kalian di manajemen akuntansi, tapi teman-teman boleh banget mengambil mata kuliah yang ada di provinsi lainnya. Tapi nanti pas keluar dari UPJ, S1-nya gelarnya sarjana akuntansi atau manajemen atau sarjana lainnya yang ada di UPJ. Oke, satu pertanyaan lagi nih Kak Randri. Oke. Ayo ada lagi pertanyaan. Ada ke DM aku. Kak, bagaimana mengenai jaminan kerja di Grup Jaya? Nah, jadi gini teman-teman. Syaratnya itu pertama IPK harus 2,5. Kedua aktif di kampus, ikut hima, BFM atau BEM. Yang ketiga tidak ada histori catatan kriminal khusus di kampus. Yang terakhir ikut ekstrakurikuler sama di perkuliahannya. Jadi teman-teman mencukupi semuanya, teman-teman berhak banget mendapatkan namanya jaminan kerja di Grup Jaya tadi. Gitu teman-teman. Mungkin kalau di kampus saya itu hanya sekitar 2 atau 3. Tapi UPJ ini 17 dukungan industri. Itu bukan sponsor ya. Tapi adalah keluarga kami, keluarga perusahaan Jaya Group.
Itu teman-teman. Oke, masih ada waktunya Pak Sutardi? Sepertinya sudah Pak, sudah jam Mas ya 11.20. Oke, boleh kita foto bersama dulu? Oke, jadi kita foto bersama. Jadi siswa-siswi sekalian di ini ya, on cam ya. Oke, foto bersama dulu. Kasih reaction seperti ini boleh? Sip. Tampilkan tangannya ke atas, sip gini. Kamera. Nah, kayak Andika, kayak Kak Randri, oke, tampilkan kamera. Hitung ketiga ya. Hitung ketiga teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Aku langsung posting aja Pak ya. Silakan Mas. Oke, terima kasih untuk seluruh teman-teman dari MS Santo Paulus Pontianak. Terima kasih juga untuk Bapak Supardi selaku panitia. Terima kasih juga untuk Kak Andika dari Kota Pontianak nanti akan membantu aku tanggal 19 dengan alumni Santo Paulus Pontianak. Terima kasih juga Kak Randri atas presentasinya. Untuk teman-teman semuanya, selalu jaga prokesnya, selalu jaga kondisi kesehatannya, karena saat ini masih pandemi, teman-teman diharapkan untuk di rumah saja, tidak keluar, tapi kalau misalnya keluar rumah, selalu memakai masker. Terima kasih seluruhnya. Aku tunggu teman-teman di UPJ menjadi insan jaya. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Terima Semangat kasih kelas semua. 12-nya. Selamat siang. Belajar yang benar ya. Kita ketemu di UPJ. Terima kasih Dadah. semuanya. Terima kasih, terima kasih. Izin ya. Aku live ya. Nomor WhatsApp udah aku tulis ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan mendengar pemaparan dari